Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 2406 2125030. Baik teman-teman, pernahkah kita mengalami merasa disalahpahami ketika berbicara, padahal maksud dan tujuan kita itu baik? Ya, hal itu sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik komunikasi secara langsung ataupun komunikasi di media sosial. Ya, komunikasi memang merupakan hal terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi, komunikasi yang baik tidak hanya dipandang dari apa yang seseorang sampaikan, tetapi dipandang juga bagaimana seorang itu menyampaikannya, agar maksudnya dan tujuannya dapat diterima oleh orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, disinilah etika Islam berperan sangat penting agar kita dapat menyampaikan apa yang kita sampaikan dengan baik kepada orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain itu. Baik, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika komunikasi. Baik, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian etika komunikasi. Etika komunikasi adalah tata cara atau aturan dalam berkomunikasi agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik tanpa menyakiti atau merugikan orang lain. Jadi, komunikasi tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga bagaimana kita menyampaikan pesan dengan cara yang sopan, jelas, dan menghargai lawan bicara. Selanjutnya, etika komunikasi dalam Islam. Dalam ajaran agama Islam, komunikasi sangat diperhatikan karena setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan. Melalui ajaran Nabi Muhammad SAW, kita diajarkan untuk selalu menjaga lisan. Di antaranya, terdapat beberapa prinsip dalam komunikasi, yaitu yang pertama, qaulan sadidan, yang artinya berkata jujur dan benar. Yang kedua, qaulan layyinan, yang artinya berbicara dengan lemah lembut. Yang ketiga, qaulan ma'rufan, artinya berbicara dengan baik dan pantas. Yang keempat, qaulan kariman, artinya berkata dengan sepenuh hormat. Nah, prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik tidak hanya benar, tetapi juga harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Nah, selanjutnya yaitu tujuan etika komunikasi. Tujuan dari etika komunikasi ini adalah untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia, menghindari kesalahpahaman, serta menciptakan suasana komunikasi yang nyaman. Dengan komunikasi yang baik, hubungan kita dengan orang lain akan menjadi lebih harmonis juga. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika komunikasi. Prinsip-prinsipnya diantara lain adalah yang pertama, kejujuran, yaitu tidak berbohong saat berbicara dan juga tidak berbohong dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang kedua, kesopanan, yaitu menggunakan bahasa yang santun ketika berbicara kepada orang lain. Yang ketiga adalah empati, yaitu memahami perasaan orang lain ketika kita menyampaikan apa yang kita maksud. Yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu tidak menyebarkan informasi yang salah. Dan yang terakhir adalah kejelasan, yaitu menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk etika komunikasi. Etika komunikasi dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, yaitu komunikasi lisan, komunikasi tulisan, dan juga komunikasi nonverbal. Komunikasi lisan dilakukan saat berbicara langsung, komunikasi tulisan seperti melalui chat atau media sosial, dan komunikasi nonverbal dilakukan seperti ekspresi wajah, nada suara, dan juga bahasa tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh etika komunikasi. Contoh komunikasi yang baik antara lain adalah mengucapkan salam ketika sebelum menyampaikan maksud dan tujuan, mendengarkan saat orang lain berbicara, tidak memotong pembicaraan, serta menggunakan kata-kata yang sopan seperti tolong, maaf, dan juga terima kasih.
Sedangkan contoh komunikasi yang buruk adalah berkata dengan kasar kepada orang lain, menyebarkan berita yang tidak benar, juga berbicara tanpa berpikir, serta menggunjing orang lain. Oke, selanjutnya yaitu dampak etika komunikasi. Nah, jika kita menerapkan etika komunikasi dengan baik di kehidupan kita sehari-hari, maka hubungan kita dengan orang lain akan menjadi lebih harmonis. Kita akan lebih dipercaya dan juga terhindar dari konflik. Namun, jika kita tidak beretika dalam berkomunikasi, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman, merusak hubungan, dan juga bahkan menimbulkan konflik. Baik, sebagai kesimpulan, etika komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi yang baik tidak hanya dilihat dari apa yang ia sampaikan, tetapi juga dilihat dari bagaimana kita atau seseorang itu menyampaikannya. Sebagai umat Islam, kita harus menjaga lisan dan berkomunikasi dengan baik sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama kita. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.